Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Valen. Saya berasal dari mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, salah satu mahasiswa dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, terkhusus di Bindu 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi filsafat dan objek filsafat. Nah, apa sih itu definisi filsafat? Jadi, filsafat adalah bidang ilmu yang mempelajari hakikat, asal-usul, dan tujuan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Filsafat mengkaji pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang realistis, pengetahuan, nilai, pemikiran, dan bahasa. Jadi, di filsafat ini dituntut untuk mempelajari hakikat, asal-usul, dan tujuan segala sesuatu yang terjadi di alam. Bagaimana terjadinya alam ini berjalan, bagaimana semua pertanyaan-pertanyaan tentang realistis atau kejadian nyata itu dapat dipelajari di filsafat. Selanjutnya ada sejarah filsafat. Pada zaman kuno, filsafat berakar dari pemikiran para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, pada zaman ini awal ditemukan pemikiran-pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya ada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini, filsafat mengalami perkembangan yang sangat pesat, diwarnai perdebatan antara rasionalisme dan iman. Pada abad pertengahan ini, filsafat memiliki perkembangan dikarenakan ada perdebatan dari rasionalisme dan iman. Karena pemikiran filsuf yang rasionalisme dibanding berlawan oleh pemikiran iman. Selanjutnya ada pada zaman sekarang. Pada zaman filsafat modern ditandai dengan munculnya aliran empirisme, idealisme, dan eksistensialisme. Pemikiran ini dituntut untuk lebih modern tentang berpikir tentang memecahkan masalah. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika. Metafisika adalah mempelajari hakikat realistis pertanyaan mendasarkan tentang alam. Nah, pada pembelajaran filsafat metafisika ini mempelajari filsafat yang berdasarkan tentang alam semesta, bagaimana awal terjadinya bumi, bagaimana awal terjadinya perjalanannya dunia ini, struktur-struktur yang terjalan ini dipikirkan oleh filsafat metafisika. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi apa sih? Epistemologi itu adalah mengkaji sifat dan batasan pengetahuan manusia, serta bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Pada filsafat epistemologi ini mengkaji tentang pemikiran manusia, bagaimana manusia mampu berpikir kritis, bagaimana kenapa sih manusia dapat berpikir, itu mengkaji tentang epistemologi. Selanjutnya ada etika, mempelajari konsep-konsep tentang moralitas, nilai, dan perilaku yang baik. Nah, pada cabang filsafat ini sebenarnya etika menjadi salah satu tuntutan terkhusus dalam filsafat modern. Kenapa? Karena etika sekarang sangat dibutuhkan untuk berbagai macam-macam keahlian. Selanjutnya ada metode filsafat. Yang pertama ada analitis. Apa sih analitis? Analitis adalah menguraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang dikaji secara mendalam. Bagaimana masalah-masalah itu agar menjadi selesai dengan cara mengurai masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat mengetahui akar-akar dari permasalahan. Selanjutnya ada kritis, mempertanyakan dan mengevaluasi segala asumsi, kepercayaan, dan argumen yang ada. Selanjutnya ada dialektis, membangun dialog antara sudut pandang dan yang berbeda untuk mencapai sintesis yang baru. Dialektis ini adalah bertukar pikirannya antara dua pemikiran sehingga dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang ingin dikaji. Selanjutnya ada fenomenologi.
fenomenologis, mempelajari fenomena sebagaimana adanya tanpa prekonsepsi atau asumsi. Nah, pada metode filsafat fenomenologis ini mengkaji tentang bagaimana terjadinya fenomena tanpa pemikirannya. Terjadinya seperti banjir itu kenapa, angin badai itu kenapa, itu dikaji dengan fenomenologis. Selanjutnya ada objek kajian filsafat. Ada realistis, ada pengetahuan, ada nilai, ada manusia. Jadi semua ini mencakup tentang bagaimana sih objek, apa saja sih objek yang dikaji dalam filsafat. Yang pertama ada realistis, ada pengetahuan, ada nilai, ada manusia. Semua ini adalah unsur-unsur yang dikaji pada kajian objek filsafat. Nah, pada kesimpulan kali ini saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa filsafat adalah studi fundamental tentang realistis, pengetahuan, nilai, pikiran, dan bahasa, sehingga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman diri, dan wawasan interdisipliner. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.